Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang sama-sama kita hormati Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Baiklah, di sini kami akan membahas materi pada pertemuan 3, yaitunya mengenai aspek pasar dan pemasaran. Namun sebelum kita masuk kepada materi inti, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang beranggotakan 3 orang anggota. Yang pertama ada Andri dengan NIM 18053003 dan Amani Raudatus Syifa dengan NIM 21053001 dan saya sendiri Aulia Wulan Aprila dengan NIM 21053004. Di mana pada materi ketiga ini terdapat 4 pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu mengenai mengukur permintaan dan peramalan permintaan. Yang kedua menganalisis data dan sumber data. Yang ketiga mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif dan mengukur permintaan pasar secara kuantitatif. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama mengenai pengukuran permintaan dan peramalan permintaan yang akan saya jelaskan sendiri. Nah, sebelum kita masuk kepada peramalan, di sini kita akan membahas pertama terlebih dahulu yaitu pengukuran permintaan. Nah, pengukuran permintaan merupakan suatu usaha untuk mengetahui permintaan atas suatu produk ataupun sekelompok produk di masa yang lalu dan di masa pada saat sekarang ini dalam kendala satu aset kondisi tertentu. Nah, untuk mengukur permintaan, terdapat beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam pengukuran permintaan tersebut. Yang pertama adalah penggunaan data impor produk yang bersangkutan. Nah, metode ini kita gunakan ketika produk ataupun proyek yang kita laksanakan pada saat itu merupakan produk yang belum ada ataupun produk baru yang belum dihasilkan di dalam negeri. Dan produk yang bersangkutan tersebut merupakan produk substitusi impor. Yang kedua ada metode penggunaan data ekspor, impor, dan produksi dalam negeri. Nah, untuk metode ini kita menggunakan formula ataupun rumus. Yang bisa kita lihat bersama, rumusnya adalah PE sama dengan P ditambah I dikurang E ditambah DC. Nah, di mana PE di sini artinya adalah permintaan efektif yang dicari, P merupakan produksi dalam negeri selama masa yang bersangkutan, I merupakan impor yang kita lakukan, E adalah ekspor yang kita lakukan, dan DC adalah jumlah perubahan cadangan dari produk yang bersangkutan. Nah, metode yang terakhir atau metode ketiga yaitu metode rasio rantai. Metode ini merupakan metode yang menghitung permintaan efektif dengan cara membagi pada komponen-komponen yang lebih kecil dari suatu mata rantai urutan dari variabel yang berpengaruh terhadap produk yang bersangkutan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi mengenai peramalan permintaan. Nah, peramalan permintaan di sini artinya adalah suatu usaha untuk kita dapat mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu aset kondisi tertentu. Nah, hasil maksimal yang kita dapatkan dari kegiatan peramalan ini adalah dengan melakukannya minimasi ketidakpastian yang nantinya mungkin saja terjadi di masa yang akan datang pada produk yang kita hasilkan. Nah, di dalam pendekatan peramalan ini terdapat 2 metode pendekatan yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada pendekatan time series. Pendekatan time series ini merupakan model yang tidak memperhatikan hubungan sebab akibat, atau dengan kata lain, hasil dari peramalan hanya memperhatikan kecenderungan dari data yang ada di masa lalu yang tersedia pada produk tersebut. Yang kedua yaitu pendekatan yang memperhatikan hubungan sebab akibat atau cause effect method, atau pendekatan yang menjelaskan tentang terjadinya suatu keadaan yang disebabkan oleh sebab tertentu. Dengan kata lain, hubungan sebab akibat ini terjadi bukan karena hubungan deterministik, melainkan karena hubungan skokastik.
Nah, di dalam melakukan sebuah peramalan permintaan, terdapat beberapa prosedur ataupun tahapan-tahapan yang dapat kita lakukan dalam peramalan ini. Yang pertama adalah analisis ekonomi. Nah, analisis ekonomi ini merupakan suatu keadaan yang mengadakan proyeksi terhadap aspek-aspek makro, terutama yaitu pada aspek kependudukan dan pendapatan masyarakat. Yang kedua, analisis industri. Nah, analisis industri ini merupakan analisis terhadap permintaan pasar dari seluruh perusahaan yang menghasilkan produk sejenis dari produk yang kita hasilkan dalam studi kelayakan proyeknya tersebut. Yang ketiga, itu ada analisis penjualan masa lalu yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melihat market positioning produk dalam struktur persaingan dan dari yang dapat kita ketahui sebagai market share atau pasar dari produk tersebut. Yang keempat, ada analisis peramalan permintaan di mana yang berkaitan dengan perencanaan program pemasaran di masa yang akan datang. Dan yang kelima, terdapat pengawasan dari hasil peramalan tersebut yang merupakan usaha untuk meminimalisasi kesalahan hasil dari berbagai teknik peramalan yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam prosedur ataupun tahapan peramalan ini adalah kendala-kendala yang mungkin saja terjadi pada saat kita melakukan peramalan permintaan tersebut. Yang pertama yaitu waktu yang hendak kita liput, yaitunya rentangan waktu masa yang akan datang dan jangkauan dari peramalan yang kita lakukan. Yang kedua itu tingkah laku data yang merupakan jumlah, ketepatan, dan tingkah laku data di masa lalu yang tersedia. Yang ketiga yaitu tipe model yang merupakan apakah model yang kita gunakan ini merupakan model time series, kausalitas, ataupun yang lainnya. Yang keempat yaitu merupakan biaya yang bersedia, yaitu biaya yang bersedia untuk penyusunan studi kelayakan proyek. Yang kelima, tingkat ketepatan yang diinginkan, merupakan ketelitian dan kecamatan kita sebagai peramal atas peramalan yang kita inginkan. Dan yang terakhir, kemudahan penerapan atas manajemen data dan biaya yang ada pada peramalan permintaan tersebut. Baiklah, sekian materi mengenai prosedur peramalan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitunya Amani Raudatus Syifa. Kepada Amani, dipersilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu menganalisis data dan sumber data. Dalam rangka melakukan studi kelayakan bisnis perlu dirancang terlebih dahulu jenis, sumber, dan cara memperoleh data. Yang pertama yaitu jenis data yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis. Umumnya ada dua jenis data. Yang pertama yaitu kuantitatif, merupakan data yang berupa angka seperti jumlah produksi, jumlah pelanggan, dan jumlah anggaran yang digunakan. Yang kedua yaitu kualitatif, yaitu data yang berupa pernyataan, misalnya bagaimana sejarah dari perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data juga terbagi dua. Yang pertama itu sumber primer, yaitu yang diperoleh pada saat survei. Bisa saja seorang yang melakukan studi kelayakan bisnis tersebut langsung mewawancarai stakeholder atau pemangku kepentingan di perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu sumber sekunder atau yang tidak diperoleh dari perusahaan secara langsung. Bisa saja seorang yang melakukan studi kelayakan bisnis membaca semua bacaan-bacaan atau artikel yang mengenai dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif. Yang pertama dengan metode benchmarking, merupakan proses pengukuran praktik bisnis dengan praktis bisnis yang dilakukan oleh pemimpin dalam industri tersebut. Jadi dalam metode ini kita mencari contoh atau membandingkan dengan pihak lain dan menjadikan kinerjanya untuk diaplikasikan juga pada perusahaan kita. Adapun metode benchmarking ini yang pertama yaitu perencanaan. Kita perlu menentukan bagian apa yang dilakukan untuk benchmarking ini. Kedua yaitu pengumpulan data. Jadi dengan pengumpulan data kita dapat membandingkan kinerja dari perusahaan tadi. Yang kedua, setelah mengumpulkan data, kita mengetahui mekanisme yang akan kita gunakan dalam melakukan metode benchmarking.
Selanjutnya, setelah data terkumpulkan dan mekanisme pengerjaan sudah ditentukan, maka kita dapat menganalisis dari data tersebut. Dan langkah terakhir yaitu mengadaptasi dan melakukan perbaikan atas kinerja yang dibandingkan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis benchmarking. Yang pertama, internal benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan tersebut pada periode sebelumnya. Yang kedua, yaitu competitive benchmarking, merupakan membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain yang menjadi pesaing langsung. Yang ketiga yaitu fungsional benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dalam hal industri yang sama. Jadi industri yang sama dibandingkan bagaimana pekerjaan dari perusahaan kita dengan perusahaan lain. Yang selanjutnya yaitu proses benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dalam hal proses kerja. Yang selanjutnya yaitu generic benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan secara umum tanpa memandang adanya kesamaan dari industri. Yang selanjutnya yaitu performance benchmarking, yaitu membandingkan kinerja perusahaan dengan kinerja perusahaan lain dalam hal hasil produk atau jasa. Dan yang terakhir yaitu strategic benchmarking, yaitu menguji bagaimana perusahaan kita sudah berkompetisi dengan perusahaan lain. Selanjutnya, mengukur peramalan permintaan pasar kualitatif dengan metode kuesioner. Dengan menggunakan metode kuesioner ini ada dua metode yang menggunakan kuesioner. Yang pertama yaitu metode Delphi. Dalam metode ini serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden dan jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada ahli untuk dibuat peramalannya. Selanjutnya itu survei pasar atau market survey, yaitu masukan yang diperoleh dari konsumen terhadap rencana pembelian pada periode tersebut diamati, dan market survei ini dapat dilakukan salah satunya dengan menyebarkan kuesioner. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Amani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bang Andri. Kepada Andri dipersilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kecepatan dalam mengukur permintaan pasar secara kuantitatif. Yaitu ada 3 metode dalam mengukur permintaan pasar secara kuantitatif ini. Yang pertama yaitu ada metode pertumbuhan. Metode ini mengukur permintaan pasar dengan melihat tingkat pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Ini bisa berupa pertumbuhan presentasinya atau pertumbuhan secara absolut. Metode ini membantu dalam memahami bagaimana permintaan pasar seiring berjalannya waktu. Ini dilakukan dengan menganalisis data historis untuk menentukan tingkat pertumbuhan baik dalam bentuk presentasi atau absolut itu. Metode ini memberikan pemahaman tentang arah perubahan permintaan pasar. Apakah suatu pasar itu meningkat, menurun, atau stabil. Contohnya, jika penjualan suatu produk sebesar 10% per tahun, ini menunjukkan pertumbuhan sehat dalam permintaan pasar terhadap produk tersebut. Yang kedua, ada metode trend least square. Metode ini menggunakan analisis regresi untuk menemukan tren yang paling cocok historis. Dan menggunakan metode ini, kita bisa memprediksi permintaan pasar di masa yang akan datang berdasarkan tren yang telah teridentifikasi. Metode ini menggunakan analisis regresi untuk mengidentifikasi garis pasar terbaik yang mencocokkannya dengan data historis. Dengan menemukan tren ini, kita dapat memprediksi bagaimana permintaan pasar akan berkembang di masa yang akan datang. Metode ini juga memungkinkan kita untuk mengevaluasi secara tes pola perilaku pasar dan membuat proyeksi berdasarkan tren yang terdeteksi. Misalnya, jika garis tren menunjukkan peningkatan yang stabil dalam penjualan suatu produk selama beberapa tahun terakhir,
maka kita dapat memprediksi bahwa permintaan pasar akan terus meningkat dalam waktu yang akan datang. Yang ketiga ada metode market share. Metode ini mengukur permintaan pasar dan melihat masing-masing bagian dari total pasar yang dikuasai oleh suatu produk ataupun jasa. Ini bisa berupa persentasi atau jumlah unit yang terjual. Metode ini membantu dalam memahami sejauh mana suatu produk atau jasa diterima oleh pasar. Metode market share ini melibatkan pengukuran seberapa besar pasar dimiliki oleh suatu produk atau jasa dalam keseluruhan pasar. Ini dapat dihitung sebagai presentasi dari total penjualan atau jumlah unit yang terjual. Metode ini memberikan wawasan tentang sejauh mana suatu produk atau jasa diterima oleh pasar dibandingkan dengan pesaing. Misalnya, jika suatu kipang sebesar 20%, itu berarti 20% buat konsumen dalam kategori produk itu sendiri. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pembahasan materi dari Bang Andri. Mungkin sekian pembahasan materi dari kami terkait aspek pasar dan pemasaran. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.